Dalam kegelapan itu, sesuatu tampak melintas. Matt, kenapa aku tidak menggunakan tubuh ini untuk bertaruh sekali? Dan jika taruhan gagal, aku akan membuat tubuh lain untukmu. Dan aku akan mengambil jiwamu kembali dengan metode rahasia. Matt buru-buru setuju. Tuan Light, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya. Matt terdiam di dalam hatinya. Keberuntungan saya tampaknya, baik, sedikit terlalu banyak. Mengejar penjahat yang ingin merugikan Ares, Dewa Perang, terperangkap dalam pusaran kekuatan iman dan tidak bisa melepaskan diri. Kemudian, dengan instruksi dari penguasa cahaya, dia ingin melapor kepada Zeus, tetapi dia jatuh ke dalam kehampaan. Hal seperti ini adalah bencana sekali seumur hidup pada tubuh orang lain. Tapi dua hal berturut-turut jatuh pada Matt, yang bisa digambarkan sebagai ledakan, keberuntungan. Qin Yichen mengabaikan ketidakberdayaan Matt, dan hanya melihat ke arah yang telah berubah sedikit sebelumnya. Tiba-tiba, dia berangkat, melihat ke arah, menyesuaikan sudut tubuhnya, menunjuk ke arah, dan melompat. Tubuh itu terbang melewati dalam kehampaan. Tidak ada angin, tidak ada nafas, hanya ketiadaan. Tampaknya melompat sangat jauh, dan tampaknya itu hanya momen melompat. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan. Dalam persepsinya, energi spiritual di pijakan yang dia tinggalkan sudah ratusan mil jauhnya darinya. Tapi itu tidak cukup. Hanya saja jarak antara Qin Yichen dan targetnya kurang dari 1/1000 jarak. Kekosongan ini sangat besar. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen mengungkapkan emosi seperti itu. Qin Yichen tahu sesuatu tentang kekosongan, tetapi dia tidak pernah datang ke tempat seperti itu secara langsung. Bayangkan saja, jika bukan karena fakta bahwa tubuh Matt adalah senjata, dia tidak perlu bernapas, dan dia tidak perlu menyerap kekuatan keyakinan dari dunia sekitarnya untuk mempertahankan kekuatannya sendiri. Jatuh ke dalam kehampaan adalah hal yang menggetarkan hati. Dalam kehampaan yang panjang dan tak terbatas ini, setiap konsumsi energi spiritual berarti tidak dapat diisi ulang lagi. Bagi manusia, tidak ada udara untuk dihirup, dan mereka sama sekali tidak dapat hidup selama 1 jam. Tanpa bekal kekuatan iman, tanpa aturan dunia, mereka hanya bisa berjuang di dunia ini sebentar lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Matt yang dikendalikan oleh Qin Yichen tiba-tiba menabrak dinding yang tak terlihat. Kecuali tubuh yang tiba-tiba berhenti, tidak ada suara sama sekali. Hati Qin Yichen sedikit tenggelam. Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat. Di masa lalu, Qin Yichen memang merasa ada sesuatu di sini. Tetapi sekarang Qin Yichen merasa lega hingga tubuhnya bertabrakan dan dia yakin bahwa momen sebelumnya bukanlah ilusi. Matt, tubuhmu terselamatkan. Tidak peduli apa yang dipukul tubuh Matt, benda ini bisa ada di kehampaan. Pasti ada aturan dunia yang sesuai. Atau dengan kata lain, ada cara yang ditinggalkan oleh seorang master. Apa yang paling diharapkan Qin Yichen tentu saja yang terakhir. Saat Qin Yichen mengubah tubuh Matt untuk sementara waktu, pada akhirnya, Qin Yichen mengendalikan tubuhnya dan memasuki dinding tak kasat mata sedikit demi sedikit. Metode apa ini? Matt tercengang. Ini adalah metode yang tidak pernah dia pikirkan dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat tabrakan sebelumnya, Matt juga merasakan kekhasan dinding tak kasat mata ini, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tidak ada cara untuk melakukan perjalanan dari sini ke masa lalu. Tapi sekarang, Qin Yichen telah melakukan ini, dan pada saat kontak pertama, dia menemukan cara untuk menghadapinya. Ini mengejutkan Matt. Tubuhnya masih berjalan melalui dinding tak kasat mata ini, tetapi wajah Qin Yichen menjadi semakin jelek. Karena dia dapat menemukan metode ini untuk pertama kalinya, bukan karena seberapa kuat dia, tetapi karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Di pengadilan 3000 Dao. Dilihat dari berita saat ini, kekuatan itu sendiri yang mencoba menumbangkan Olympus kemungkinan besar memiliki hubungan yang tidak dapat dibedakan dengan pengadilan 3000 Dao. Entah itu kabut hitam atau asap hitam yang mereka gunakan, mereka semua memiliki hubungan yang sangat mirip dengan aura. Meskipun sekarang mereka mungkin telah sepenuhnya menghilangkan rasa malu dari kabut hitam sebagai suatu keharusan, pada dasarnya, cara yang mereka gunakan tidak berubah. Hanya kekuatan keyakinan, tindakan kekuatan pemujaan, yang dapat sepenuhnya dipisahkan dari sarana untuk menampilkan energi spiritual. Bagaimanapun, mereka semua digunakan sebagai alat, tidak lebih dari perbedaan dalam cara mereka digunakan, bukan sistem baru. Saat dia menyentuh dinding tak terlihat, Qin Yichen akhirnya mengerti mengapa lawan-lawan ini bisa diam-diam ada di dunia di bawah yurisdiksi Olympus untuk waktu yang lama tanpa ditemukan. Karena mereka berada dalam kehampaan ini. Matt, sebaiknya kau berdoa sekarang agar orang-orang itu tidak bersembunyi di sini. Matt tidak kembali sadar untuk sementara waktu, dan kembali dalam keadaan linglung. WHO. Qin Yichen memberinya tatapan kosong. Matt terdiam selama setengah saat, dan akhirnya sadar kembali dan berseru. Tuan Guang, tolong jangan. Saya benar-benar tidak ingin bertemu orang-orang ini sama sekali. Matt menjadi gila. Saya akhirnya keluar dari tangan orang-orang ini,
dan sekarang saya ingin mengirimnya kembali sendiri? Ini bukan meminta apa-apa, tapi mati. Tuhan cahaya, siapa yang bisa saya sembah sekarang? Pertanyaan Matt membuat Qin Yichen terdiam. Dia memberi isyarat agar Matt diam. Matt, tarik napas dalam-dalam, santai saja. Itu sudah terjadi dan sudah terlambat untuk berdoa kepada siapapun. Mengikuti kata-kata Qin Yichen, seberkas cahaya tiba-tiba mekar di depan mereka berdua. Dan saat cahaya menyilaukan berangsur-angsur menghilang, dunia burung dan bunga muncul di depan Qin Yichen. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tercengang. Saat berikutnya, beberapa pedang terbang tiba-tiba datang dari kejauhan. WHO. Paksa masuk ke kamp kami dalam kehampaan. Kematian pengadilan. Dua pedang tajam menusuk tubuh keras Matt, dan semburan bunga api tiba-tiba melambung. Qin Yichen sedikit mengernyit. Matt, kamu tampaknya dalam kondisi yang baik. Mengapa kamu tidak mencobanya nanti? Jangan katakan, dalam kasus serangan diam-diam seperti itu, Qin Yichen tidak perlu melakukan apapun, abaikan saja. Ketenangan pikiran dan usaha ini membuat Qin Yichen sedikit iri. Tuan Cahaya, berhenti bercanda, cepat, ayo pergi. Jika bukan karena kendali Qin Yichen atas tubuhnya, dia hanya ingin melarikan diri di tempat. Monster macam apa orang-orang itu? Matt paling banyak bicara. Selama kapten mereka memerintahkan, apalagi lautan pedang dan api, bahkan jika mereka mati di tempat, banyak orang bergegas. Matt berada di bidang bintang lava, tetapi dia telah banyak menderita untuk ini. Anda tidak boleh mengabaikan seberapa besar bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang-orang tak bernyawa ini pada tubuh Anda. Tuan Cahayaku, aku mohon, cepatlah pergi.